ditindas habis berkali-kali. Ku tak pernah ikat rambutku lagi semenjak kau bilang. Kami sewanting nanti yang understand, wanting nanti yang. Indonesia termasuk dalam pertanian yang beragam dan berpotensial dalam pertanian dunia. Tanaman jagung dan kedelai juga tanaman yang banyak ditanam di Indonesia. Tanaman jagung dan kedelai termasuk tanaman ekspor ke luar negeri nih, di mana tanaman ini sangat banyak diminati dan mudah tanam. Saya akan menjelaskan tentang pembukaan lahan dari kelompok 6. Pembukaan lahan adalah suatu kegiatan untuk membuka lahan yang akan ditanami dengan tanaman, baik itu tanaman horti maupun tanaman perkebunan dan tanaman pertanian lainnya. Di kebun kelompok 6, pembukaan lahan menggunakan traktor. Inilah traktornya kan. Pada awal pembukaan lahan, kami membantu melaksanakan kegiatan itu dengan cara menyangkul dan membuang partikel atau rumput-rumput yang ada di sekitar pembukaan lahan. Pembukaan lahan, breaking news, Pembuatan Bedingen. Pembukaan lahan adalah proses membersihkan lahan, meratakan permukaan tanah, dan pembukaan bedengan ialah mengolah tanah untuk siap ditanami. Pemupukan dasar dan pembuatan lubang tanaman. Pemupukan dadar adalah pemupukan yang diberikan di awal sebelum penanaman. Biasanya penggunaan pupuk kandang, yaitu kotoran sapi yang sudah kering. Setelah ditabur pupuk kandang di atas bedengan, maka diaduk agar unsur hara tercampur ke dalam tanah. Pembuatan lubang tanam adalah proses menggali lubang di tanah untuk menanam bibit atau benih. Ukuran dan kedalaman lubang disesuaikan dengan jenis tanaman, seperti digambar. Lubang tanaman pada bedengan 1 yaitu 37. Lubang tanaman pada bedengan 2 yaitu 45. Lubang tanaman pada bedengan 3 yaitu 26. Penanaman. Penanaman adalah proses menanam benih ke dalam tanah untuk memulai pertumbuhan. Proses itu dimulai dari persiapan lahan, pemilihan teknik penanaman, pemilihan benih yang berkualitas, serta teknik menanam yang baik. Menanam yang sesuai agar tanaman dapat tumbuh optimal. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tentang pemeliharaan tanaman pada tanaman jagung dan kedelai. Yang pertama-tama pada awal tanam kita menyirami tanaman tersebut dan itu dilakukan secara berkala agar tanamannya tercukupi dari unsur air dan haranya supaya tidak mati. Kedua ada namanya penyiangan. Ini penyiangan ini bertujuan agar gulma-gulma yang ada yang tumbuh dekat bedengan yang tinggalkan tanaman yang tertanam itu terbebaskan karena ada namanya zat alelopati yang bisa merusak tanaman yang dihasilkan gulma-gulma tersebut. Yang ketiga ada yang namanya pemumpunan. Pemumpunan ini bertujuan agar tanaman jagung yang sudah tinggi seperti ini agar tidak roboh kena angin atau hujan. Jadi tujuannya juga memperkuat akar. Dan terakhir ada penggalian hama penyakit juga. Ini dilihat dari kondisi daun-daunnya yang mulai mengunting ataupun berlubang-lubang. Ini membutuhkan penyemprotan pestisida seperti insektisida dan lain-lain. Sekian penjelasan pemeliharaan dari saya. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan materi pemupukan kimiawi, di mana kelompok 6 melakukan pemupukan kimiawi menggunakan NPK Mutiara sebanyak 2 kali, yaitu pada saat tanam dan 40 hari setelah tanam sebelum masa generatif. Pemupukan NPK itu sendiri bertujuan untuk mengembalikan unsur hara pada tanah, yang mana NPK itu berisi natrium, fosfor, dan kalium. Kelompok 6 melakukan pemupukan NPK Mutiara pada bedengan 2 atau bedengan J2P1
dan bedengan ketiga atau bedengan K2P2. Pada bedengan kedua, kelompok 6 menggunakan dosis gram dan pada bedengan 3 menggunakan dosis 7 gram. Tentang fase vegetatif dan fase genetik. Jadi, fase vegetatif adalah fase awal dari pertumbuhan tanaman. Fokus pada pertumbuhan akar, batang, dan daun. Tujuannya itu untuk mendukung fotosintesis dan menyerap nutrisi untuk menunjang pertumbuhan tanaman. Dan yang kedua itu fase generatif. Fase generatif adalah fase di mana tanaman mulai beralih dari pertumbuhan vegetatif ke pembentukan organ reproduksi seperti bunga, buah, dan biji. Penyakit tanaman, hama dan penyakit. Hama dan penyakit tanaman adalah gangguan tanaman. Berikut hama dan penyakit tanaman yang menyerang tanaman jagung. Berikut hama penyakit tanaman kedelai. Cara mengatasinya yaitu dengan penyemprotan pestisida pada tanaman jagung dan kedelai sebanyak 2 kali. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi yaitu pemanenan. Jadi pemanenan adalah puncak atau akhir daripada budidaya tanaman yang telah dibudidayakan, seperti tanaman kedelai. Pemanenan adalah pengambilan hasil daripada tanaman yang telah dibudidayakan dan dirawat, yang kemudian hasilnya akan dipanen dan diolah. Nah, kemudian seperti tanaman kedelai sendiri, apabila dia sudah waktunya dipanen, dia memiliki ciri-ciri tertentu seperti daun yang berguguran, kemudian buah yang mulai menguning, dan yang paling spesifik yaitu yang paling spesifik itu karena daunnya berguguran. Tanaman kedelai siap panen. Baiklah, kemudian fase pemanenan pada tanaman jagung, yang mana ketika tanaman jagung siap dipanen, secara visual kita dapat melihat ciri-ciri tersebut seperti rambut-rambut jagung yang berwarna kecoklatan, kemudian tongkol-tongkol jagung yang mulai mengeras dan berwarna kecoklatan. Mungkin itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.